Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang materi anhidrida asam. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama yaitu Afifah Nur Hidayah, Azizatul Farhaini, Ida Ayu Ngurah Trisna Noviani Ananda Putri, kemudian saya sendiri Muhammad Abdurrahman Fardias, Sifah Hasanah, Sri Susanti, dan Zurhainun Mutmainnah. Adapun materi yang kami sampaikan terbagi menjadi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu tata nama anhidrida asam, kemudian yang kedua pembuatan anhidrida asam, yang ketiga pembuatan siklik anhidrida, dan yang terakhir reaksi anhidrida asam. Adapun materi pertama tentang tata nama anhidrida asam akan dijelaskan oleh Ida Ayu Ngurah Trisna Noviani Ananda Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk pemaparan yang pertama yaitu mengenai tata nama asam anhidrida. Jadi seperti yang kita tahu, untuk struktur molekul dari asam anhidrida yang merupakan turunan dari asam karboksilat ini bisa dilihat yaitu RCOO-R aksen. Jadi tata nama dari asam anhidrida ini kurang lebih sama, yaitu cuman dengan mengganti asam dengan anhidrida pada tata nama asam karboksilat. Jadi tata namanya sama dengan tata nama asam karboksilat, cuman mengganti kata asam dengan anhidrida pada akhir penamaan. Jadi seperti asam etanoat akan menjadi anhidrida etanoat, asam propanoat akan jadi anhidrida propanoat, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk anhidrida yang tidak simetris itu akan dilakukan penamaannya secara alfabetik, yaitu seperti reaksi dehidrasi antara asam benzoat dan asam propanoat akan menghasilkan benzoat propanoat anhidrida. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Azizatul Farhaini. Pembahasan selanjutnya mengenai pembuatan anhidra asam dari asam karboksilat dengan asil klorida. Nah, asil klorida ini merupakan senyawa organik dengan gugus fungsional COCl. Asil klorida ini biasanya digunakan untuk membuat anhidra asam dengan mereaksikan asam klorida bersama dengan garam asam karboksilat seperti pada gambar yang tertera pada slide. Asil klorida ini dapat diubah menjadi turunan asam karboksilat dengan melewati reaksi substitusi nukleofilik asil. Asil halida ini bereaksi dengan ion karboksilat membentuk anhidra, dengan alkohol membentuk ester. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zurhainun Mutmainnah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan anhidrida asam dari natrium karboksilat dengan asil klorida. Nah, anhidrida dan ester keduanya sama-sama merupakan turunan asam, maka namanya itu namanya didasarkan pada nama asamnya. Jika kita menganalisis struktur dalam usaha memberi nama, dicari dulu bagian rumus dari yang berasal dari asam, yaitu bagian dari rangka karbon yang mengandung gugus karbonil. Untuk pembuatan dan reaksi anhidrida dan ester sama saja. Anhidrida ini terbentuk karena lepasnya molekul air dan 2 gugus asam karboksilat. Reaksi pembentukan anhidrida asam dapat terjadi secara antar molekul atau antara 2 gugus karboksil dari 2 molekul yang berbeda, atau jika secara intramolekul antara 2 gugus karboksil pada molekul yang sama. Di sini dapat dilihat sendiri reaksinya H2OC CH2NCO2H dikatalis dengan kalor CH2C2O akan menghasilkan anhidrida siklik, di mana N-nya itu sama dengan 2 atau 3. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sifah Hasanah. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan siklik anhidrida. Jadi seperti yang kita tahu, pembentukan
Anhidrida itu terbentuk karena lepasnya molekul air dan 2 gugus asam karboksilat serta pembentukan anhidrida oleh asam dwibasa. Jadi suatu anhidrida siklik dengan 5 atau 6 anggota dapat dibentuk dengan memanaskan asam yang sesuai dengan anhidrida asetat selama beberapa menit. Gambar di bawah merupakan gambaran pembentukan anhidrida sehingga menghasilkan anhidrida siklik. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah Nur Hidayah. Kepadanya dipersilahkan. Saya Afifah Nur Hidayah akan menjelaskan mengenai reaksi anhidrida asam membentuk ester. Anhidrida asetat sering digunakan untuk membuat ester asetat dari alkohol. Contohnya itu terdapat pada aspirin atau asam asetilsalisilat, di mana dia ini dibuat secara komersial dengan asetilasi O-asam hidroksibenzoat atau disebut sebagai asam salisilat dengan anhidrida asetat. Di bawah ini kita dapat melihat secara seksama untuk mekanismenya bahwa asam salisilat ini direaksikan dengan asetat anhidrat dengan katalisator NaOH dalam air akan menghasilkan aspirin, di mana aspirin ini dia termasuk terdapat pada ester. Nah, untuk CH3COO- ini dia merupakan ion asetat. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Dan untuk pemaparan materi terakhir akan dijelaskan oleh Sri Susanti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sri Susanti akan menjelaskan reaksi anhidrat membentuk amida dan asam karbosilat, di mana anhidrat asam tidak dapat dibentuk langsung dari asam karbosilat induknya, tetapi harus dibuat dari derivat asam karbosilat yang lebih reaktif. Nah, anhidrat ini bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karbosilat. Kemudian untuk laju reaksi berbanding langsung dengan kepK-an larutan anhidrat di dalam air. Nah, di sini dapat kita lihat reaksinya di mana anhidrat ini ditambah dengan air itu akan menghasilkan asam karbosilat. Kemudian untuk reaksi anhidrat pada pembentukan amida, di sini kita dapat melihat reaksinya di mana asetat anhidra itu akan membentuk asetamida, di mana asetamida ini merupakan senyawa organik yang memiliki rumus CH3CONH2. Kemudian amida ini merupakan amida yang paling sederhana yang berasal dari asam asetat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.